teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sifat Setia 33. Perkenalkan, nama saya Alinda 13. Perkenalkan, saya Reina dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Raja Bagus dan absen. Perkenalkan, nama saya Christian Johnson absen 8. Perkenalkan, saya Raditya Firza absen 26. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Semarang. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama ada tradisi larung sesaji. Jadi larung sesaji ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Rawapening, Ambarawa. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun setahun sekali, yaitu pada tanggal 21 Muharram. Untuk tujuan dari tradisi ini adalah, jadi pada dasarnya tradisi ini tuh dilakukan dengan melarung nasi tumpeng dan sesaji ke tengah danau. Selain dimaksudkan untuk tolak bala, tradisi ini juga mengandung makna sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diterima warga setempat. Juga pengharapan agar masyarakat sekitar Rawapening dijauhkan dari musibah dan bencana dan agar segala penghidupannya itu lebih baik. Kemudian untuk pelaksanaannya itu sebelum dimulai, mereka akan berkumpul di satu wilayah, yaitu di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Ambarawa, Jawa Tengah. Di tempat ini disiapkan 2 nasi tumpeng raksasa serta sejumlah sesaji yang akan dilarung ke tengah danau Rawapening. Setelah didoakan sesepuh desa, 2 tumpeng dan beragam sesaji ini akan diarak menuju Rawapening. Sebelum dibawa ke tengah danau, sesepuh desa menyalakan obor untuk dijadikan sebagai penerangan saat prosesi larung berlangsung. Sesaji 1 tumpeng dibawa ke tengah danau dan yang satunya lagi akan diperebutkan oleh warga. Kemudian nilai-nilai yang terkandung pada tradisi ini adalah yang pertama ada nilai religi, kemudian ada nilai adat istiadat, juga nilai kerjasama atau gotong royong. Jadi di daerah saya ada tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang, yaitu tradisi nyadran. Nyadran ini dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia untuk mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya juga akan mengalami kematian. Tradisi ini dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat sekaligus upaya untuk dapat menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan sosial. Pelaksanaan nyadran ini merupakan salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan yang biasa dilakukan saat nyadran atau ruahan adalah yang pertama ada menyelenggarakan kenduri dengan pembacaan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa. Kemudian ditutup dengan makan bersama. Kemudian melakukan besik, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Yang ketiga ada melakukan upacara ziarah kubur dengan berdoa kepada roh yang telah meninggal di area makam. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya nyadran ini ada gotong royong ataupun kerjasama, dan yang kedua adalah religi. Tujuan dari kebudayaan nyadran ini yaitu menjadi wujud rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada warga. Setelah pengaruh Islam digunakan kata nyadran, jadi nyadran adalah hasil dari akulturasi budaya Jawa dan Islam. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menceritakan sedikit kearifan lokal yang ada di daerah kami masing-masing. Kita mengambil sebuah kearifan lokal yaitu Merti Desa. Pengertian Merti Desa adalah hakikatnya sama dengan makna simbol rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Karena tersebut dapat berupa rezeki yang melimpah, keselamatan, ketenteraman, serta keselarasan di hidup di dunia ini. Kegiatan semacam ini masih sangat lazim ditemukan di pedesaan ataupun pedusunan. Bagian dari ritus dan situs yang ada di desa, masyarakat Jawa percaya ketika sedang dilanda duka dan musibah mendalam pun masih banyak hal yang pantas disyukuri. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta.
Merti dusun merupakan bagian dari perwujudan rasa syukur. Upacara merti desa seringkali juga terkait dengan ritual penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang. Semuanya dilakukan dengan tetap memanjatkan doa dan permohonan kepada Yang Maha Kuasa demi keselamatan, ketentraman, kesejahteraan, dan keselarasan hidup seluruh warga desa. Nah, pelaksanaan merti desa itu dilaksanakan dalam bentuk pawai atau arak-arakan mengelilingi desa, kemudian berakhir di satu titik yang sudah ditentukan. Kemudian dilaksanakan doa dan kemudian makan bersama. Biasanya dilaksanakan ini tergantung desa yang sedang dilaksanakan. Dan ada nilai-nilai yang tergantung dalam merti desa tersebut, yaitu satu ada adat istiadat, yang kedua religi, yang ketiga gotong royong dan kerjasama. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi budaya yang bernama Iriban. Nah, Iriban itu sendiri merupakan tradisi warisan leluhur yang berada di lereng Gunung Ungaran. Biasanya dilakukan minimal 1 kali di dalam setahun saat peralihan musim rendeng. Musim rendeng itu merupakan musim penghujan ke musim ketiga atau musim panas. Dalam pelaksanaan Iriban, setiap dusun di Desa Branjang memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Warga dusun yang akan melakukan Iriban akan berbondong-bondong untuk menuju ke aliran sungai tempat dilaksanakannya Iriban. Jadi dapat diketahui bahwa Iriban ini dilakukan di dalam sungai atau di sungai. Kemudian ada yang membawa cangkul, ada yang membawa sabit, ada juga yang membawa nasi dan sayur, gudangan dengan lengkap untuk lalapan dan juga minum mereka juga membawa. Kemudian ada yang membawa ayam jantan yang masih hidup. Tanpa berlama-lama warga desa langsung bergotong royong membersihkan aliran dan juga sumber air. Kemudian nantinya mereka akan menikmati hidangan yang telah mereka bawa. Jadi itu merupakan sebagian besar penjelasan tentang tradisi Iriban. Terima kasih. Halo teman-teman, saya di sini akan membahas tentang tradisi yang masih berjalan di daerah saya, yaitu Suronan. Suronan adalah tradisi yang masih temurun sampai sekarang, yang dilakukan setiap malam 1 Suro atau tanggal 1 Muharram, yaitu adalah tradisi yang menitik beratkan kepada ketentraman batin dan keselamatan. Pelaksanaannya sendiri dilaksanakan pada malam hari setelah matahari terbenam dan selepas sholat maghrib, serta menyiapkan aneka hidangan yang akan dimakan bersama setelah acara inti pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Kaum. Tujuan pelaksanaan malam 1 Suro adalah menitik beratkan pada ketentraman batin dan keselamatan, karena malam 1 Suro biasanya selalu diiringi dengan pembacaan doa-doa dari umat Islam yang hadir dan melaksanakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya marah bahaya. Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi Suronan adalah nilai religius, nilai estetika, nilai gotong royong, dan nilai moral dan toleransi. Sekian tradisi yang ada di daerah saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Bye.